selamat pagi, salam geografi. Kita bertemu lagi di pembelajaran semester 2 untuk kelas 11. Pada hari ini kita akan membahas tentang KD 3.5, yaitu dinamika pendudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Oke, sebelumnya kita akan melihat dulu. Sebelum kita membahas dinamika kependudukan, nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dijelaskan bahwa dinamika kependudukan itu adalah menjelaskan tentang seluruh warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, yaitu semua kita yang terdata secara nasional di Indonesia atau secara administratif di Indonesia. Oke. Nah, apa saja yang tercatat di situ? Nah, segala macam dinamika kependudukan yang mempengaruhi jumlah penduduk yang dapat dilihat dari beberapa faktor. Nah, dari itu semua, faktor-faktor itu ada 3 faktor utama, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, dalam hal ini kita lihat dulu yang pertama, yaitu kelahiran atau natalitas atau fertilitas. Nah, dalam memperkirakan kelahiran, kita menggolongkan menjadi 2, ada yang mendukung dan ada yang menghambat kelahiran. Nah, dalam hal ini kita bisa golongkan bahwa yang mendukung kelahiran adalah pemikiran yang masih tradisional, dan sementara yang menghambat itu adalah yang sudah berpikir modern. Nah, kita lihat yang pertama, yang pro-natalitas, yaitu di mana masa perkawinan di usia yang muda. Nah, pada pemikiran ini atau pro-natalitas ini, pemikiran bahwa menikah muda itu lebih baik. Kenapa? Karena di saat itu kita kesehatannya masih sangat baik. Artinya masih kuat, masih bisa bekerja, dan lain-lain. Dan akibatnya apa? Kalau kita menikah muda, jadinya dapat anak itu banyak sekali. Karena ada pemahaman mengatakan bahwa banyak anak itu banyak rezeki. Gitu. Karena banyak anak pasti ya bisa bantu orang tua, begini-begini, bisa kerja kebun atau membantu cari nafkah dan lain-lain. Terus yang berikut, karena dibutuhkannya tenaga kerja khususnya di daerah agraris tradisional. Karena kalau mereka berpikir kalau punya anak banyak, mereka bisa bantu orang tua kerja di kebun, mencari nafkah gitu. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kurangnya informasi mengenai keluarga berencana atau KB. Sehingga mereka berpikir bahwa punya anak laki-laki itu lebih penting karena bisa menerus keturunan. Jadi walaupun anaknya sudah 5, 6 tapi perempuan semua, mereka akan berusaha untuk melahirkan lagi sampai mendapatkan anak laki-laki dalam keluarga mereka. Nah, itu adalah salah satu bentuk faktor-faktor pendukung pronatalitas. Nah, selain itu, karena perkembangan zaman, orang-orang mulai berpikir ternyata itu semua salah. Akhirnya mereka memunculkan adanya antinatalitas, yaitu di mana mereka berpikir bahwa menunda masa perkawinan itu lebih baik. Karena kalau menikah muda pasti resikonya tinggi sekali, baik dari segi kesehatan, keuangan, bahkan mental. Terus yang kedua, karena mulai digalakannya program keluarga berencana dengan penjelasan yang baik, yang bisa dipahami oleh masyarakat dan juga bisa diterapkan dalam masyarakat juga. Dengan prinsip 2 anak cukup, atau sudah diberikan bekal juga untuk para remaja-remaja melalui kegiatan genre, yaitu generasi berencana. Nah, terus yang ketiga, mereka punya anggapan baru, punya anak banyak itu menjadi beban orang tua. Kenapa? Karena untuk mengurus satu anak saja kita harus berpikir bagaimana pendidikannya, bagaimana makan minumnya, bagaimana biaya hidupnya. Jadi kalau punya anak banyak itu akan menjadi beban. Jadi mereka berpikir, oh mungkin ikut program KB lebih baik, punya 2 anak cukup. Terus yang terakhir, karena sudah mulai banyaknya wanita karir. Banyak wanita-wanita yang mau bekerja, mau mencari nafkah sendiri, atau mau mencari penghasilan sendiri. Dengan berpikir bahwa dengan punya penghasilan sendiri dia bisa membantu orang tua juga. Tidak selamanya dia harus bergantung kepada orang tua terus. Dia disekolahkan dengan sekolah yang baik dan bisa mencari nafkah dengan mendapatkan pekerjaan dan lain-lain. Yang berikut, nah karena
karena hal-hal tadi, adanya pronatalitas dan juga antinatalitas, bagaimana kita menghitungnya, mengklasifikasikannya? Yang pertama dengan cara menghitung angka kelahiran kasar atau crude birth rate atau CBR, yaitu di mana banyaknya kelahiran dalam satu tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Itu penghitungan secara kasar dengan patokan kelahiran pada satu tahun tertentu per 1000 penduduk. Rumusnya CBR sama dengan B per P kali K. K itu konstanta. B itu jumlah bayi yang lahir hidup pada periode tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun dikali konstanta, dan konstantanya biasanya 1000. Nah, menghitung yang kedua yaitu angka kelahiran umum, General Fertility Rate atau GFR. Nah, penghitungan angka kelahiran ini yaitu di mana memperlihatkan jumlah bayi yang lahir hidup dari setiap 1000 penduduk wanita yang berusia reproduktif, yaitu usia 14 sampai 19 tahun, 49 tahun, maaf. Nah, rumusnya seperti apa? Yaitu GFR, jumlah bayi yang lahir hidup selama 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk wanita usia reproduktif pada pertengahan tahun dikali dengan konstanta. Biasanya 1000. Masih sama juga. Nah, kita lihat lagi yang berikut, yaitu angka kelahiran menurut kelompok usia, yaitu Age Specific Birth Rate atau ASBR. Yaitu di mana menunjukkan banyaknya kelahiran dari wanita pada satu kelompok pada tahun tertentu per 1000 wanita pada kelompok umur dan pertengahan tahun yang sama. Dengan rumus ASBR X itu keterangan pada tahun tertentu sama dengan jumlah bayi yang lahir hidup selama 1 tahun dibagi jumlah penduduk wanita usia reproduktif pada pertengahan tahun dikali konstanta. Ya, rumusnya masih sederhana ya. Nah, setelah kita menghitung segala untuk mengklasifikasikan jumlah kelahiran, ada juga kematian sebagai faktor kedua, yaitu kematian atau mortalitas. Sama seperti kelahiran, kematian juga memiliki faktor pendorong dan juga faktor penghambat. Nah, biasanya yang membuat kematian itu menjadi meningkat dalam suatu negara, khususnya Indonesia, yang pertama karena ada rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Karena berpikir bahwa kalau cuma pilek ya sudah, kita minum obat kampung saja, atau sakit berat kita minum obat kampung saja. Karena apa? Karena tidak punya biaya untuk membayar rumah sakit. Yang kedua, terjadinya bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir ataupun longsor. Nah, itu salah satu faktor pendorong. Kenapa? Karena hal ini tidak bisa ditebak. Bencana itu tidak ada siapapun yang bisa memperkirakan apa yang akan terjadi. Terus yang ketiga, terjadinya peperangan. Nah, ini masih banyak sampai saat ini pun masih ada, yaitu sering terjadi perang antar suku, perang antar wilayah, dan juga masih banyak yang menciptakan peperangan antar kelompok masyarakat. Dan yang berikut ada wabah penyakit. Nah, itu yang sudah terjadi saat ini, yang sedang kita alami, yaitu masa pandemi COVID-19, di mana wabah penyakit yang telah menewaskan ribuan jiwa. Ya, sudah ribuan jiwa, bahkan mungkin sudah jutaan. Yang berikut pembunuhan dan kriminalitas. Ya, ini karena desakan ekonomi atau juga karena gaya hidup sehingga mereka harus berbuat hal-hal sekeji ini. Yang berikut fasilitas kesehatan yang belum memadai. Ya, karena salah satu hal juga di beberapa rumah sakit atau tempat-tempat kesehatan yang berada di pelosok-pelosok daerah, ya pasti fasilitasnya masih sangat kurang. Sehingga ada pasien yang sakit dan perlu dirujuk ke rumah sakit yang besar di kota, sebelum sampai ke rumah sakit mereka sudah menghembuskan nafas terakhir di tengah jalan. Itulah kenyataan yang perlu kita terima. Dan yang paling terakhir, karena keadaan gizi penduduk yang rendah. Ya, satu lagi karena tercekik ekonomi yang rendah, ya pasti makan apa adanya. Mungkin ya kadang sehari mereka hanya makan sekali, atau mungkin hanya makan dengan garam, atau mungkin orang biasa bilang dengan ikan tunjuk dan lain-lain, ya seperti itu. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mendorong atau yang membuat faktor-faktor yang membuat sehingga kematian itu meningkat di negara kita. Lalu bagaimana dengan faktor penghambat? Nah, di sini pasti orang sudah mulai berpikir untuk menurunkan angka kematian, pasti ada cara-caranya. Yang pertama, mereka meningkatkan kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan. Artinya bahwa kesehatan sudah menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita sekarang.
Karena ada istilah mengatakan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati, ya kan? Karena mencegah itu murah, gratis. Tapi kalau sudah mengobati, wow, biayanya bisa sampai miliaran rupiah. Lalu yang kedua, fasilitas kesehatan yang memadai. Ya, ini karena sudah mulai digalakannya pemerataan fasilitas kesehatan di seluruh daerah Indonesia. Yang ketiga, meningkatnya keadaan gizi penduduk. Nah, di sini pemerintah sudah mulai memperhatikan. Mungkin kalian masih ingat pernah kita Indonesia terkena wabah penyakit polio dan gizi buruk. Nah, di situ kan kita mendapat perhatian khusus dari UNICEF dengan bantuan-bantuan dalam bentuk makanan, susu bayi, dan juga produk-produk lainnya untuk meningkatkan gizi penduduk. Nah, di situ juga membantu kita untuk meningkatkan keadaan gizi penduduk kita. Yang berikut, kondisi yang aman dan tentram di suatu daerah. Artinya bahwa banyak orang yang memiliki kesadaran keluar dari wilayah yang selalu ada pertempuran, selalu ada peperangan, dan mereka memilih pindah dari daerah itu ke tempat yang lebih aman. Untuk pastinya untuk kelangsungan hidup mereka. Dan yang terakhir, karena adanya ajaran agama yang melarang bunuh diri. Kalau orang berpikir bahwa hidup itu sudah selesai hanya karena putus cinta dan lain-lain, mengakhiri hidup, itu pemikiran yang sangat primitif. Ya, itu sudah sama saja kita sudah mendukung kematian. Jadi karena di situ agama menekankan dengan keras bahwa hukumnya dosa atau hukumnya haram bagi mereka yang mengakhiri hidupnya sendiri. Oke, lalu yang berikut, bagaimana kita bisa mengklasifikasikan angka kematian? Sama seperti kelahiran, ada juga angka kematian kasar, yaitu crude death rate atau CDR. Itu dimana angka yang menggambarkan banyaknya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 100 penduduk di suatu wilayah. Nah, lalu bagaimana rumusnya? Yaitu CDR, jumlah kematian pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dikali dengan konstanta. Oke, kita lihat yang berikut, yaitu menghitung angka kematian menurut kelompok umur atau Age Specific Death Rate ASDR. Yaitu di mana banyaknya kematian per 1000 penduduk, laki-laki maupun perempuan. Rumusnya bagaimana? Yaitu ASDR X sama dengan jumlah kematian pada kelompok umur X itu tertentu, atau kelompok umur tertentu pada tahun tertentu, dibagi jumlah penduduk kelompok umur X pada pertengahan tahun dikali konstanta. Oke, kita lihat yang berikut. Ya, selain kelahiran dan kematian, yang ketiga, faktor penentu yang ketiga adalah migrasi atau perpindahan penduduk. Nah, ada penghitungan migrasi itu ada 3 jenis. Nah, seperti yang kita tahu, banyak juga faktor pendukung dan juga pendorong atau faktor penghambat dari migrasi. Itu bisa kamu lihat di buku kalian, buku cetak kalian, di situ sudah dijelaskan. Di sini saya hanya menghadirkan rumusnya. Kita lihat yang pertama itu angka migrasi masuk, yaitu di mana sekelompok masyarakat yang memilih untuk masuk ke suatu wilayah dengan tujuan tertentu. Dengan rumus bagaimana kita menghitungnya, yaitu MI sama dengan jumlah migran masuk pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu dikali konstanta. Itu untuk menghitung angka migrasi masuk, atau menghitung jumlah atau besarnya penduduk yang masuk dan menetap atau masuk ke suatu wilayah. Yang kedua, angka migrasi keluar, yaitu di mana kita menghitung masyarakat yang melaksanakan migrasi keluar atau meninggalkan daerah asalnya untuk menuju ke daerah lain. Dengan rumus MO, jumlah migran keluar pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu dikali konstanta. Lalu rumus yang terakhir yaitu angka migrasi neto. Angka migrasi neto bisa kamu lihat ada di buku kamu. Di situ dijelaskan bahwa untuk mengukur selisih antara banyaknya migran masuk dan migran keluar per 1000 penduduk di suatu wilayah dalam periode tahun tertentu. Dengan rumus MN, jumlah imigran masuk dikurang jumlah imigran keluar dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun dikali dengan konstanta. Oke, itu untuk migrasi neto. Yang berikut migrasi bruto. Migrasi bruto di buku kalian yaitu untuk menunjukkan banyaknya perbedaan penduduk per 1000 penduduk di tempat asal dan tempat tujuan migrasi. Rumusnya seperti apa? MG sama dengan
migran masuk ditambah migran keluar dibagi jumlah penduduk di tempat tujuan ditambah jumlah penduduk di tempat asal dikali konstanta. Jadi rumusnya agak sudah mulai sedikit ribet ya. Nah, selain itu juga adik-adik, ada satu rumus yang perlu kalian ketahui, ada di buku kalian juga tentang menghitung pertumbuhan penduduk. Nah, menghitung pertumbuhan penduduk ada rumusnya, yaitu kita menghitung lahir dikurang mati ditambah imigran dikurang emigran, atau jumlah kelahiran dikurang jumlah kematian ditambah lahir kurang mati tambah imigran kurang emigran. Jumlah kelahiran dikurangi dengan jumlah kematian ditambah jumlah imigran masuk dikurangi dengan jumlah emigran keluar. Itu untuk menghitung pertumbuhan penduduk. Bisa kamu baca sendiri di buku kamu di halaman 277 sampai 279. Itu bisa kamu baca sendiri penjelasan, dan juga untuk contoh-contoh soal dari semua rumus juga sudah dilampirkan di buku kalian. Bisa kamu lihat sendiri dan baca sendiri. Di situ sudah jelas bersama dengan kesimpulannya. Oke, kita masuk yang berikut, pertumbuhan penduduk dan proyeksi penduduk. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ada pertumbuhan penduduk alami, ada juga pertumbuhan penduduk total. Itu kamu bisa lihat dengan rumusnya ada di situ. Nah, jadi pertumbuhan penduduk alami itu bertujuan untuk menghitung pertumbuhan penduduk dari selisih antara kelahiran dan kematian di suatu wilayah. Dengan rumusnya tadi bisa kamu lihat di situ, yaitu di mana lahir kurang mati. Jadi jumlah kelahiran dikurangi dengan jumlah kematian. Itu untuk mendapatkan jumlah penduduk alami. Kemudian ada lagi rumus pertumbuhan penduduk total. Yaitu dimana untuk mengukur selisih dari angka kelahiran dan kematian penduduk, tetapi memperhitungkan angka migrasi dan emigrasi dari penduduk itu sendiri. Nah, itu dengan rumus, ada dua rumus di situ. Yang pertama untuk mengukur pertumbuhan penduduk total, yaitu lahir kurang mati ditambah imigran kurang emigran. Nah, selain itu juga ada rumus untuk mengukur tingkat pertumbuhan total, pertumbuhan penduduk total, yaitu dengan rumus lahir kurang mati ditambah imigran kurang emigran dibagi dengan jumlah penduduk tahun awal dikali 100%. Itu untuk mendapat, jadi hasilnya itu selalu persen gitu. Kita lihat yang berikut, yaitu proyeksi penduduk. Nah, tujuan dari proyeksi penduduk ini adalah untuk memperkirakan jumlah penduduk pada masa yang akan datang dengan menggunakan data yang ada saat ini. Dengan rumus, jumlah penduduk pada tahun yang akan datang sama dengan jumlah penduduk pada tahun awal atau tahun dasar dalam kurung 1 ditambah dengan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun, itu biasanya dalam bentuk persen, dikali dengan jumlah tahun antara tahun dasar dengan tahun yang akan datang. Jadi misalnya kamu ingin menghitung jumlah penduduk yang akan datang dengan dasarnya tahun 2019 dengan tahun yang akan datang mungkin 2025. Tinggal 2025 dikurang 19 itu berapa? Itu menjadi angka N-nya. Sudah? Oke. Sampai di sini dulu penjelasan saya. Kita bahas sampai di sini dulu tentang sampai di proyeksi penduduk. Untuk proyeksi penduduk juga ada tiga rumusnya juga sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Ada yang geometrik, ada yang aritmatik, dan juga ada yang eksponensial. Nah, ini yang Ibu lampirkan, ini salah satunya. Bisa kamu lihat juga di buku kalian, itu sudah jelas penjelasan dan juga contoh soalnya juga sudah ada di situ. Jadi kalian baca-baca lagi, ini sebagai dasar untuk kalian pelajari. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga penjelasan saya bisa kalian terima dan bisa kalian pahami. Sampai ketemu lagi minggu depan, dan salam geografi.